gitu. Sebelum mau bicara tentang banyak hal tentang kenapa sih Allah nggak ngabulin doa-doa kita atau Allah menunda doa kita, dan Uma pengen cerita juga ada loh doa nabi-nabi yang nggak dikabulin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Amin. Dari ratusan orang-orang yang bergabung pada hari ini, keadaan kita nggak sama. Ada di antara kita yang keadaannya badannya sehat, tapi hatinya lagi nggak baik-baik aja. Atau ada yang keadaannya badannya lagi sakit, hatinya lagi tenang-tenang aja. Ada yang keadaannya hatinya sakit, badannya sakit, atau semuanya sehat. Keadaan kita beda-beda, teman-teman semua. Ada yang pada pagi hari ini bangun dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan. Ada yang bangun masih membawa kesedihan yang kemarin-kemarin. Keadaan kita nggak sama. Tapi apapun itu keadaan kita nggak akan pernah mungkin lepas dari yang namanya doa. Coba siapa di sini dari ratusan orang yang tadi pagi sebelum subuh teman-teman bangun, terus teman-teman sholat tahajud, teman-teman sholat taubat, teman-teman nangis akan dosa atau nangis atas kesulitan hidup teman-teman semua, terus teman-teman minta sama Allah. Makanya itu indahnya bangun sebelum fajar ya, bangun sebelum subuh itu teman-teman bisa berpuas-puas dulu kepada Allah. Nanti Allah akan berikan kekuatan, ketenangan, kebahagiaan di pagi harinya. Beda sama orang-orang yang bangunnya kesiangan. Orang-orang yang bangunnya kesiangan itu pasti perasaannya udah nggak enak tuh. Ketinggalan tahajudnya, ketinggalan sholat tobatnya, ketinggalan subuhnya, itu hatinya udah nggak enak, nggak produktif, semuanya buru-buru gitu. Tapi kalau orang bangun lebih awal, dia mau mengkhususkan waktunya untuk berdoa kepada Allah SWT, pasti dia rasa pagi itu hatinya lebih baik gitu. Dia puas menangis dengan Tuhannya, dia puas mengadu sama Tuhannya, dia puas untuk bermunajat kepada Tuhannya, sehingga pagi-pagi dia punya kekuatan untuk bisa menjalani hidup dari hari ke hari. Jadi itu dahsyatnya, bedanya orang-orang yang bangun lebih awal untuk sholat, untuk taubat, untuk menangis, dia punya kekuatan di pagi hari. Beda sama orang yang kesiangan bangunnya. Dia menjalani hari mungkin kadang-kadang ya udah rutinitas saja dijalanin, nggak ada nyawa di situ dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dia nggak mengambil kekuatan dari Tuhannya di waktu sebelum subuh. Gitu ya, itu dahsyatnya doa di sepertiga malam terakhir. Kalau Rasulullah ingatkan, doa di sepertiga malam terakhir itu siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang berdoa Allah kabulkan, siapapun yang minta ampun Allah akan ampuni dia. Itu dahsyatnya doa-doa di sepertiga malam terakhir, membuat kekuatan dalam menjalani hari-hari. Baik, teman-teman semua, pembahasan mengenai doa sering sekali kita dengar, tapi hari ini kita kembali mengulang kembali supaya teman-teman ngerasa bahwa em, teman-teman perlu akan doa, dan doa yang teman-teman ucapkan pada Allah itu doa yang sepenuh hati, doa yang khusyuk, bukan doa yang hanya sekedar di lisan saja. Itu. Sebelum mau bicara tentang banyak hal tentang kenapa sih Allah nggak ngabulin doa-doa kita atau Allah menunda doa kita, dan Uma pengen cerita juga ada loh doa nabi-nabi yang nggak dikabulin. Nabi Zakaria alaihissalam itu adalah seorang nabi yang sudah di usia senja nggak punya anak, istrinya dikatakan mandul. Beliau sampai mengatakan pada Allah, aku nggak pernah kecewa dan nggak pernah putus asa sama sekali berdoa kepadamu. Puluhan tahun aku doa minta anak, Allah nggak kasih. Aku nggak pernah berhenti dalam berdoa. Begitu kira-kira kata-katanya. Maka Allah mengapresiasi doa yang tiada henti, doa yang tidak pernah putus asa, doa yang selalu dipanjatkan terus-menerus itu dengan Allah berikan anak berupa Yahya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90, 89 dan 90, teman-teman lihat. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Itu doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Minta sama Allah supaya beliau nggak hidup seorang diri. Dan beliau berdoa terus-menerus. Nggak setahun, nggak 2 tahun, nggak 3 tahun. Terus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Terus-menerus sampai di usia senja, Allah berikan anak berupa Yahya. Dari kisah ini, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sendiri. Kita baru berdoa mungkin setahun, baru berdoa mungkin 2 tahun, baru berdoa mungkin 3 tahun, Allah nggak kabulin juga. Baru sebentar doanya. Uma mau cerita sedikit tentang pribadi Uma sebelum kita masuk ke ayat-ayat ataupun hadits ataupun kisah berikutnya. Ibu Uma kan Allah takdirkan punya penyakit autoimun ya. Dari Uma SMA. Beliau dari Uma SMP malah. Ya, tahun 2004 tuh beliau udah punya sakit autoimun. Udah 20 tahun lebih lah ya beliau punya sakit autoimun. Berdoa sama Allah.
bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh juga. Autoimunnya tuh apa? Kulitnya melepuh. Kalau lagi kambuh tuh kulitnya melepuh. Melepuh kayak orang habis terbakar lengket gitu. Jadi kulitnya nempel di baju. Mas sudah ceritakan ini berulang-ulang. eh Sakit sekali gitu. Kadang-kadang orang yang menderita penyakit parah tuh mau bunuh diri loh teman-teman semua. Saking sakitnya penyakit itu gitu. eh nggak mudah ya melewati sakit serius tuh nggak mudah gitu. Kita dengan mudah kita bisa bilang sabar ya. Tapi kalau kita yang ngalamin sendiri, kadang-kadang kita frustasi dengan rasa sakit yang luar biasa. Juga orang yang merawat orang sakit juga butuh kesabaran luar biasa. Bertahun-tahun berdoa nggak dikabul-kabulin juga sama Allah dan lain-lainnya lah. Sampai satu hari, alhamdulillah, saat ini ibu membaik, alhamdulillah. Nggak sembuh 100% tapi membaik, alhamdulillah. Nggak separah dulu gitu. Kalau dulu kan kayak di perban kayak mumi gitu ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, Allah mendengarkan doa, alhamdulillah nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Termasuk ketika ibu koma dan dokter mengatakan nggak bisa bertahan, rasanya sulit untuk bertahan. Tapi ternyata alhamdulillah hari ini masih sehat. Baru kemarin baru pulang dari Mesir, pulang ke Indonesia, alhamdulillah. Jadi eh, itu cuma satu kisah dari sekian banyak kisah yang Umar rasa teman-teman pernah mengalami itu keajaiban-keajaiban dalam kehidupan teman-teman akibat doa yang teman-teman panjatkan. Balik pada kisah Nabi Zakaria alaihissalam teman-teman semua. Nabi Zakaria alaihissalam itu menunjukkan pada kita bahwa beliau nggak pernah kecewa dalam berdoa, nggak pernah berhenti dalam berdoa, nggak pernah putus asa dalam berdoa. Ya, Eh, kenapa? Karena doa yang kau panjatkan itu, setiap doa yang kau panjatkan itu didengar oleh Allah, nggak pernah terbuang, nggak pernah sia-sia. Allah akan memberikan di waktu terbaik, Allah akan mengabulkan doa pada waktu yang paling baik menurut Allah, yang mungkin juga waktunya yang paling terbaik atau keadaannya yang paling baik menurut Allah. Yang mungkin keadaan itu berbeda dari harapan kita. Allah akan ganti doa-doa itu, kalau misalnya Allah nggak kabulkan apa yang kita minta, dengan kebaikan yang lain. Allah menggantikan dengan kebaikan yang lain, lebih dari apa yang kita minta misalnya. Dan kalau ngerasa kok doa saya nggak dikabul-kabulin, ternyata Allah juga mengabulkannya dengan menjadikan dia pahala di akhirat. Doa yang tidak terkabulkan, yang kau rasa nggak terkabulkan, sesungguhnya itu menjadi pahala yang tertumpuk-tumpuk yang akan Allah berikan padamu di hari akhir. Jadi Allah mengabulkan doa dengan tiga cara, kata Rasulullah. Gimana caranya? Pertama, kita minta, Allah langsung kasih persis apa yang kita minta. Kemudian yang kedua, kita minta, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya contoh, ya Allah, saya mau nikah sama orang itu, ya Allah. Kata Allah nggak baik untuk kamu. Jadi kamu nggak dikabulin, bukan nggak dikabulin, tapi Allah kabulkan dengan Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, atau misalnya ya Allah saya punya anak, kemudian sampai usia senja kita nggak punya anak juga misalnya. Bukan Allah nggak kabulin, Allah ganti dengan yang lebih baik. Mungkin dengan kamu nggak punya anak, kamu jadi lebih banyak berkhidmat untuk umat misalnya. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah Allah menjadikan itu tumpukan pahala-pahala di hari akhir. Ingat, doa adalah bagian dari ibadah. Yang namanya ibadah pasti bernilai pahala-pahala di sisi Allah SWT. Ya, jadi teladan dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah jangan pernah kau berhenti dalam berdoa, karena ingat mindsetmu adalah Allah mengabulkan semua doa dengan tiga cara tadi, dan kemudian adalah bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam teguh dalam ujian. Uh, Beliau menghadapi ujian yang sangat berat ya, kondisi tubuhnya sudah mulai lemah, tulangnya lemah, kepalanya beruban, tapi beliau terus berdoa dengan penuh keyakinan. Itu kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Berikutnya teman-teman semua, Umo juga mau mengisahkan satu kisah lagi sebelum kita masuk ke poin-poin. Umo sering ceritakan ini juga ya. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ini kisah Israiliyat ya. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam ada seorang ibu yang nggak punya anak, ya kan? Teman-teman mungkin udah sebagian pernah mendengar cerita ini. Ibu ini mengatakan pada Nabi Musa seorang nabi yang bisa bicara sama Allah. Wahai Nabi Musa, tolong doakan aku agar aku punya anak, karena aku sudah belasan tahun menikah nggak punya anak. Maka Nabi Musa minta sama Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku telah tetapkan bahwa wanita itu tidak punya anak. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kabar tersebut kepada wanita itu. Tapi wanita itu nggak menyerah. Beliau justru semakin menguatkan doanya siang malam memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah aku keturunan, ya Allah. Beliau mengharap dengan luar biasa, mengharap rahmat Allah akan datang kepadanya. Sehingga waktu terus berlalu sampai suatu ketika wanita itu sudah semakin tua dan bertemu dengan Nabi Musa tapi bawa anak yang masih bayi dalam gendongannya. Kemudian Nabi Musa berkata kepada orang tersebut, wanita tersebut, ini anak siapa? Kemudian wanita itu bilang, ini anak saya. Kemudian Nabi Musa berkata pada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin wanita tua itu sekarang punya anak?
Bukankah engkau telah menetapkan bahwa dia nggak akan bisa memiliki anak? Lalu apa yang Allah jawab? Allah menjawab, wahai Musa, aku adalah Tuhan yang maha pengasih, aku adalah Tuhan yang maha penyayang. Bagaimana aku tidak melihat hambaku itu? Siang malam dia memanggilku dengan penuh doa. Siang malam dia memanggilku dengan penuh cinta. Siang malam dia memanggilku ya Rahman ya Rahim. Maka rahmatku telah mendahului takdir yang aku tetapkan untuknya. Jadi apa maksudnya? Kisah ini memberikan pembelajaran yang sangat mendalam bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah yang Maha Penyayang. Ketika seorang hamba berdoa dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah dapat mendahului takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ini alasan untuk kita nggak putus asa dalam berdoa. Kisah lain sebelum masuk poin-poin bagi teman-teman yang buatan maksiat. Apa yang kadang-kadang kau katakan? Ya Allah, hidupku udah rusak sekalian. Ya Allah, hidupku udah pernah melakukan dosa. Ya, ya udah berdosa aja sekalian terus menerus gitu. Aku udah kotor kok, kotor aja sekalian. Aku ahli maksiat ya udah sekalian aja gitu. Kadang-kadang teman-teman tahu film Joker gak? Film Joker itu apa? Dulu orang itu baik, terus dia berubah jadi jahat. Kenapa? Karena marah sama keadaan, marah sama orang yang pernah menyakitinya, marah pada takdir Tuhan atau takdir Allah gitu ya. Marah sama keadaan, gak bisa berdamai dengan keadaan. Akhirnya jadi jahat. Nah, kiranya begitu untuk jadi jahat. Terus dia mengatakan, enggak, aku udah pendosa, pendosa aja sekalian. Nggak perlu berdoa lagi sama Allah, udah rusak kok, rusak aja sekalian. Ini adalah orang-orang yang putus asa teman-teman semua. Kadang-kadang dalam fase kehidupan kita, kita pernah mengalami keputusasaan seperti itu gitu. Tapi percayalah, yuk balik lagi yuk sama Allah. Dulu engkau pernah begitu dekat sama Allah, balik lagi yuk. Dulu engkau pernah begitu tenang kehidupannya, balik lagi yuk. Dulu engkau pernah begitu damai dalam kehidupanmu, yuk balik lagi. Siapa yang membuat engkau bisa balik? Ya dirimu sendiri gitu. Dengan apa? Dengan doa, dengan tumpahan air matamu itu. Kau katakan pada Allah, kau rindu pada Allah. Kau katakan pada Allah, rindu akan ketaatan, rindu akan ketenangan, rindu akan kedamaian. Yang bisa membuat kau bahagia siapa? Allah. Dan dirimu sendiri gitu. Maka sebelum kau berdoa, berdamailah dengan keadaan, apapun yang terjadi pada kehidupanmu. Semua orang punya ujiannya masing-masing, berdamailah dengan keadaan. Balik lagi sama Allah dengan cara apa? Dengan cara berdoa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin lagi sama Allah. Tahu bahwa Allah itu Maha Penyayang. Sebagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Sebagaimana tadi kisah seorang ibu di zaman Nabi Musa, bahwa kasih sayang Allah itu mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke poin-poin. Nah, sebelum mau bahas kenapa doa-doa kita nggak dikabulin, maka Uma akan menyampaikan pada teman-teman semua apa sih keutamaan doa, apa sih kemuliaan doa. Kenapa sih harus berdoa gitu? Apa sih keutamaannya? Pertama, doa itu adalah bagian dari ibadah. Teman-teman lihat dalam surah Ghafir ayat ke-60. Surah Ghafir, surah ke-40, ayat ke-60. Ya, eh, di situ Allah SWT berfirman, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kamu. Lalu kalimat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka dia akan masukkan mereka jahanam dalam keadaan hina. Kenapa kenapa doa ini dikaitkan dengan orang-orang yang sombong? Karena orang-orang yang nggak doa dikategorikan orang sombong. Dia ngerasa nggak perlu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ngerasa bisa ngejalanin hidup ini sendirian tanpa ada campur tangan Allah. Makanya dikatakan sombong. Ya, jadi ancaman ancaman ini nih orang yang sombong ini akan masuk neraka jahanam itu dikaitkan dengan doa. Maka orang-orang yang jarang berdoa atau nggak pernah berdoa, dia dikategorikan orang-orang yang sombong. Ya, Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Surah Ghafir ayat 60. Jadi orang sombong itu apa sih? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu bagian dari sombong. Termasuk juga sombong adalah ketika engkau nggak mau angkat tanganmu, nggak mau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga termasuk orang-orang yang sombong.
Sombong teman-teman semua. Engkau ngerasa engkau bisa kuat memangnya ngejalanin hidup ini tanpa campur tangan Allah? Nggak kuat. Banyak tuh orang-orang kaya raya bunuh diri, orang-orang terkenal bunuh diri. Nggak kuat, nggak bisa. Hidup hidup tanpa doa itu nggak mungkin. Doa itu membuat engkau berharap, membuat engkau bersemangat menjalani hari demi hari, membuat engkau positif bahwa ada kehidupan yang lebih baik setelah kesulitan yang engkau alami. Doa itu secara nggak langsung membuat engkau akhirnya bergantung pada sesuatu yang maha kuat. Jadi engkau akan baik-baik aja. Jadi keutamaan doa, doa itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian eh, eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, nggak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Maksudnya apa? Doa ibadah yang berupa ucapan. Ya. Ibadah yang berupa ucapan yang paling mulia adalah doa. Makanya pernah nggak sih ketemu sama orang yang tiap saat lisannya tuh doa terus? Boleh nggak kebiasaan itu ada di lisan kita? Tiap tiap kali keluar kalimat dari lisan kita tuh doa. Umar banyak banget nemuin orang di Mesir ini teman-teman semua. Nggak ada kalimat yang keluar dari lisannya kecuali yang baik-baik dan doa. Semuanya doa, semuanya doa, semuanya doa, doa semua. Mudah banget gitu mau mengucapkan doa tuh mudah. Semoga Allah jaga kamu, semoga Allah mudahkan kamu gitu. Semoga Allah terima amal-amal yang kita lakukan. Biasanya kalau misalnya kayak kita muju-muju orang atau makasih ya dokter, makasih ya Syekh udah ngasih ilmu sama kita. Semoga Allah berkahi ilmu kalian semua. Semoga Allah keluar lisannya semuanya doa, doa, doa. Boleh nggak lisan yang berisi doa itu jadi kebiasaan kita setiap hari gitu? Saat misalnya ada orang yang mengatakan, Masya Allah, kamu tuh penghafal Quran. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita dalam hafal Quran. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengingat apa ayat-ayatnya. Semoga Allah terima. Doa aja gitu. Kalau ada yang muji-muji, ya Allah, Masya Allah bisnismu lancar. Semoga Allah berkahi apa-apa yang kita lakukan. Semoga Allah berikan kemudahan pada kita untuk melakukan semua. Semoga Allah terima apa-apa. Doa aja semuanya gitu. Jadi ketika ada orang yang muji atau ketika ada orang yang hina, ketika apapun terjadi dalam kehidupan kita, semuanya doa. Murah dalam mengucapkan doa pada orang gitu. Jangan doanya di waktu-waktu tertentu aja enggak. Kan kullu kalam doa, semua perkataan doa ya kan. Dan apa kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau dia diam. Berkata baik itu doa. Doa, semuanya berisi doa. Saat ada orang yang mengatakan, Masya Allah, apa-apalah ketika dipuji-puji orang, kamu baik banget sih, Masya Allah selama ini, Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah terima apa yang kita lakukan, semoga Allah kasih petunjuk buat kita gitu. Jadi lisannya penuh dengan doa, gitu ya teman-teman semua. Karena doa apa? Doa adalah ibadah paling mulia, ibadah lisan paling mulia di sisi Allah SWT. Termasuk dikrullah tentunya, gitu ya. Kemudian apalagi kemuliaan dari berdoa? Tentu saja Allah akan kata Rasulullah apa? Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ya, karena menunjukkan kesombongannya. Berikutnya kemuliaan doa apa? Tadi ya. Doa itu mampu menolak takdir. Doa itu mampu menolak takdir. Ya, ada hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La yaraddul qada'a illal du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ya. Eh, Contoh misalnya kita berdoa, ya Allah hindarkanlah aku dari berbagai macam musibah. Doa itu juga bagian dari takdir Allah, ya, bagian dari takdir Allah. Eh, kita lihat teman-teman semua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya seseorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukan. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Jadi antara doa dan takdir saling mendahului sampai hari kiamat.